Tidak dapat dipungkiri, iptek sering disalahgunakan sebagai sarana negatif karena arus globalisasi. Tapi, karena adanya nilai-nilai Pancasila dalam iptek, kita harusnya bersyukur dengan teknologi yang bisa memakmurkan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, dan mengembangkan pembangunan negara Indonesia tercinta. Hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan, kesenjangan, diskriminasi, dan dengan mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dan selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Indonesia dan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusi belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu pintu saja, kita bertujuan bernegara seribu pintu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Elizar, yang kedua ada Resti Bendianti, yang ketiga ada Merali, yang keempat ada saya sendiri, Wahyu. Pada materi pertama, yaitu dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian paradigma. Menurut Kayalan, istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan.
Pengertian paradigma dibagi menjadi dua. Yang pertama ada secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arti. Yang kedua ada secara terminologis. Secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitar, yang merupakan gambaran ataupun cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Paradigma dapat diartikan sebagai pendapat awal yang secara teoritis dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Pancasila dalam paradigma dapat dikonotasikan sebagai sumber nilai, kerangka, orientasi dasar, sumber asal, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan ataupun perubahan, serta proses. Yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Indonesia adalah negara yang berkembang, sehingga membutuhkan pembangunan nasional. Pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah tujuan bagi yang menjalankan. Pembangunan dilaksanakan dari berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Paradigma pembangunan merupakan perwujudan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, sebagaimana tujuan nasional negara pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan tujuan negara dan rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia juga memiliki tujuan internasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan IPTEK, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan arti bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya ataupun tidak. Adapun sila lainnya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan IPTEK harus bersikap beradab. Pengembangan IPTEK yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya, yaitu tujuan IPTEK sendiri yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan oleh Dr. Yudi Halimah. Yang ada Pancasila sebagai paradigma di bidang politik, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan antar umat beragama, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum, yang terakhir ada Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik politik harus berkembang atas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah pengikut serta seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan, pertahanan, dan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat Indonesia. Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma ini, dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadi warga negara, menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pada era globalisasi, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Nyaris semua penduduk Indonesia terpengaruh oleh budaya-budaya tersebut, baik di budaya yang bersifat positif maupun budaya yang bersifat negatif. Ada juga Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi, ini beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental baik umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara di mana mereka hidup. Pancasila juga memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental baik umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Indonesia pernah dilandai gerakan reformasi yang menyebabkan seluruh aturan main dalam politik mengalami keruntuhan, terutama praktik elit politik, yaitu KKN. Di balik berbagai macam keterpurukan masih tersisa satu keyakinan akan nilai luhur yang dinilai, yaitu Pancasila. Reformasi harus digunakan untuk menata kehidupan bangsa yang berasas Pancasila sebagai dasar negara.
Ada empat yang digunakan untuk menata kehidupan bangsa yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, gerakan reformasi. Praktek KKN yang merajalela membawa rakyat semakin menderita. Wakil rakyat seharusnya memegang amanat dengan sebaik-baiknya. Pancasila yang seharusnya menjadi sumber nilai, dasar moral etik bangsa disalahgunakan sebagai alat legitimasi politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma hukum. Pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, hal yang mengalami kerusakan parah ialah bidang hukum. Penegak hukum baik secara materi maupun tindakan sangat jauh dari nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia ingin menata kembali dengan berpedoman pada Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Landasan aksiologi atau sumber bagi nilai bagi sistem politik Indonesia tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat yang berisi tentang cita-cita negara dan kemerdekaan, yaitu demokrasi atau kemakmuran. Dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu sesuai sila ketiga, demokrasi sesuai dengan sila keempat. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Kesejahteraan hanya sebagian kecil kelompok tertentu saja yang merasakannya. Krisis terjadi di Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk. Dalam kenyataan, sektor ekonomi yang mampu bertahan pada masa krisis adalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila, aktualisasi objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun aktualisasi subjektif, yaitu aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama pada aspek moral dalam katanya dengan bernegara dan bermasyarakat. Ikuti kasus Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Berkaca dari beberapa kasus penyelidikan yang terjadi dalam sejarah hukum Indonesia, bahwa hukum pada rakyat kecil Indonesia benar-benar tidak memiliki keadilan. Contohnya, kasus pencurian sandal milik oknum polisi oleh seorang pelajar SMK 3 Palu, Sulawesi Tengah. Sebagai persakitan di hadapan meja hijau, ia dituduh mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi anggota Brimob Polda Sulteng. Hanya gara-gara sandal jepit butuh Aal terancam hukuman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Padahal jika dihitung harga sepasang sandal lebih murah dari pada kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat itu, jika memang ada yang harus dihukum, seharusnya pemerintah